Awalnya saya down, tapi lambat laun ke menit-menit yang sudah dilalui, teman saya pada bersemangat, bergebu-gebu semangatnya. Jadi mungkin nangis dia habis main. iya, saya nangis. Halo Ultrat Muda, selamat datang di podcast Bisik Durasi, bincang asik with duta literasi bersama saya, Hana Kasih selaku host pada hari ini. Episode ini merupakan episode ketiga dari podcast Bisik Durasi, dan tentunya kami mengundang para bintang tamu yang inspiratif, edukatif, dan kontributif. Kira-kira siapa yang bintang tamu yang akan saya ajak bincang-bincang pada hari ini? Langsung saja kita sambut Kak Muhammad Lutfi Hakim dan Kak Hendra Pratama. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau boleh. Kembali ke Hendra dulu. Alhamdulillah. Baik. Kak Lutfi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum lanjut, boleh dong sapa dan perkenalkan diri dulu kepada pemirsa setiap podcast Bisik Durasi. Boleh dari Kak Hendra dulu aja. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hendra Pratama dari 12 IPA 3. Halo, saya Muhammad Lutfi Hakim dari kelas 12 PS1. Nah, jadi kita di sini santai aja ya ngobrolnya. Jadi teman-teman yang belum tahu, Kak Hendra sama Kak Lutfi ini merupakan atlet sepak bola ya? Dan futsal juga? Di SMA Negeri 1 Talangkelapa teman-teman. Jadi Kak, aku mau tanya-tanya tentang sepak bola sama futsal nih, boleh nggak kira-kira? Boleh. Kakak itu mulai suka sepak bola sama futsal itu sejak usia berapa sih Kak? Boleh. Kalau dari aku itu semenjak kelas 1 SMP. Di situ cuman iseng-iseng awalnya. Ya awalnya itu nggak boleh sama orang tua. Nggak tahu. Terus nekat untuk main bola. Jadi di umur 12 tahun itu ikut sepak bola di situ. Jadi sampai sekarang orang tuanya ngizinin atau enggak? Nah, tahun diizinin. Alhamdulillah. Kalau Kak Lutfi gimana? Kalau dari saya, pertama kali suka sepak bola itu kelas 3 SD kalau nggak salah. Waktu itu ikut SSB AGS yang latihan di Sarong. Ya. Tapi waktu itu juga emang didukung dari orang tua karena ditanya juga kan mau ikut sepak bola atau enggak. Kalau ikut mau daftarin. Jadi dari situ mulai suka sepak bola sampai sekarang. Kayak laki-laki pada biasanya suka sepak bola. Apa sih Kak yang bikin laki-laki itu tertarik dengan sepak bola sebenarnya? Mulai dari Kak Hendra dulu. Sepak bola itu seru lah. Apalagi seseorang yang senang dengan kelompok atau tim, bekerja dengan tim, mengenal taktik, kerjasama yang baik, itu yang membuat menarik dari sepak bola. Kalau Kak Lutfi gimana? Kalau dari saya sih awal tertarik tuh pada saat nonton bola di TV. Harus seru aja lihat orang-orang lari-lari sambil nonton bola. Kayaknya gerget aja. Jadi kayaknya kalau lihat bola tuh yang tendang aja. Jadi sampai sekarang lah masih senang sama sepak bola. Lalu kan ini udah banyak prestasi-prestasi yang diraih, boleh nggak ceritain sedikit prestasi-prestasi yang udah diraih itu? Boleh dari Kak Hendra. Tahu prestasinya sama kan ya, satu tim kan? Agak sedikit beda. Mungkin yang paling berkesan ya. Itu waktu juara 3 nasional di Bandung. Iya, itu ya belum ada pikiran bisa ke nasional, tapi dan bisa jadi juara juga, dan di situ sangat berkesan sekali. Bagaimana di situ kami sudah melewati fase grup dan di 8 besar ketemu dengan tim dari Sumsel juga yang juara, yang mengalahkan kami di final regional Sumatera Selatan. Waktu itu mereka juara 1, kami juara 2, tapi 1-2-nya pergi juga ke Bandung. Di 8 besar kami dipertemukan. Di situ mungkin dari saya waktu pertandingan itu down. Mental saya down, saya berpikir di Sumatera Selatan saja kami kalah, apalagi di nasional.
sudah pikir begitu. Tapi entah kenapa saya dapat motivasi dari coach, dari teman-teman. Jadi dalam pertandingan itu awalnya saya down, tapi lambat laun ke menit-menit yang sudah dilalui, teman saya pada bersemangat, bergebu-gebu semangatnya. Jadi mungkin dari teman saya juga membalikan mental saya. Jadi waktu itu kami main enjoy, dan tidak terpikir bakal menang di waktu itu. Jadi kami sempat unggul 2-0, dan di situ di menit terakhir waktu mau habis itu sih tim bisa disebut nama timnya. Jadi gol lah di menit akhir. Jadi kami bisa menang di 18 itu dan kami masuk semifinal. Terus gimana perasaannya bisa ngalahin tim itu? Seneng. Terharu, ya kan? Balas Apalagi- dendam. Kalau balas dendam itu tidak sih kan. Tapi nangis dia pernah. Iya, saya nangis gitu. Ya pokoknya itu sangat berkesan Dan bagi bisa saya. kata ya. Iya. Bisa ngalahin yang kemarin dikalahin, Hmm. jadi ngalahin. Kalau Kak Lutfi? Ya mungkin kalau prestasinya nggak jauh beda sama Hendra ya. Kalau dari sepak bola yang mungkin yang membedakannya pada saat saya juara 4 Piala Gubernur Sumsel mewakili Banyasin, itu pada saat itu saya pemain paling muda di Banyasin. Umur saya masih 16 tahun tapi saya ikut U20 ya. Sudah itu pernah juara 3 Suratin dan Sumsel juga. Waktu itu ibaratnya saya merantau lah, ikut kabupaten lain, ikut organilir. Alhamdulillah dapat juara 3. Dan kalau dari futsal sih ya mungkin sudah banyak juga sih. Yang terakhir sih ini yang kami dapat Piala AFP juara 3 ini. Walaupun Kak ini ceritain perjuangan dapetin dan ngebawa pulang piala ini. Kalau dari fase grup pada saat itu satu grup sama SMK 8, MA JQ sama SMA 2 Sekayu. Tapi pada saat itu ketemu SMK 8 sama MAJQ saja karena Sekayu itu di bagian paling bawah, jadi kami nggak ketemu kan. Jadi di fase grup itu kami menang 2-1 lawan SMK 8 dan 3-0 lawan MAJQ. Lanjut ke 8 besar. Ketemu Siapa ya? Aduh. aku juga Orang besar itu menang ya? menang lah. Menang. Oh, ketemu SMA 10. Ayo. Ya, menang 3-2 skornya. Itu sempat ada suatu hal yang tidak enak juga karena ya namanya hal teknis di lapangan kan kami juga tidak ngerti antara mungkin panitia dengan pelatih. Jadi pada saat itu kami main juga ya sempat untuk main tuh nggak mood lah rasanya kan. Karena ya sebelum main saja udah enak rasanya kan. Jadi pas main itu ya hajar aja kalah itu skornya sudah 2-2 menit akhir, tapi alhamdulillah kami bisa ngegol jadi lanjut ke semifinal. Lawan SMA berapa? Pada saat semifinal itu lawan SMA 18. Tapi di semifinal itu Pak Fajri gak sempat datang, jadi didampingi sama Kak Mirza kan. Dan pada saat itu kami juga kalah adu penalti. Mungkin sudah lelah juga kan persaingan sebelumnya bermain yang sangat emosional juga. Jadi pada saat itu kami kalah adu penalti. Lanjut merebutkan juara 3 itu melawan Son, Sekolah Olahraga Negeri Surjaya. Keren sih. Kena Hendra bisa ceritakan. Iya tuh. Waktu sebelum kami lawan Son itu ada beberapa pelatih kami sudah datang. Jadi waktu itu kami di parkiran dikumpulkan. Kami tuh sebenarnya tidak pernah juara di Palembang futsal, dan inilah jalan satu-satunya untuk bisa mendapatkan piala di Palembang dengan turnamen yang bergengsi. Di situ Pak Fajri, Kak Mirza, Kak Aan itu terharu semua. Jadi di waktu itu mereka mengasih motivasi pengalaman kakak-kakaknya sebelumnya yang susah untuk main di GOR, dan sekarang kami mudah untuk main di GOR tersebut. Jadi
mereka sempat sedih, kami sempat nangis, dan sebelum pertandingan tuh kami sempat nangis. Jadi waktu pertandingan, mungkin dalam pertandingan tuh kami sudah meyakinkan kalau kami bisa menang lawan Son. Jangan nangis kan Kak Ajeng. Begitu. Udah. Oh itu luar biasa lah, udah bisa ngalahin satu Sumatera Selatan ya. Ya itu ada kualitas. Walaupun belum sempat jadi pemenang utamanya. Siapa sih Pak itu pelatihnya sekarang? Pak Fajri ya? Terus siapa lagi? Kak Mirza sama Kan. Kak Luar biasa lagi pelatihnya guys. Kemarin sempat vakum juga ya futsal di SMA kita. Sebentar Sebentar, ini udah berkembang lagi, udah jalan lagi. melahirkan itu pemain-pemain yang luar biasa lagi teman-teman. Terus kalau untuk latihannya itu dalam seminggu bisa berapa kali sih Kak? Seminggu bisa full seminggu. Latihan. Jadi Insya Allah. kalau latihan futsal itu kalau yang biasanya itu seminggu 3 kali, Senin, Selasa, sama Kamis. Tapi kalau misalnya ada turnamen itu kan, biasanya latihannya bisa tiap hari. Soalnya ada latihan tambahan juga kan, latihan untuk skema-skemanya, fisik itu taktiknya. Kalau latihan fisiknya itu jauh sebelum hari turnamen. Kalau misalnya Hamin 1 bulan sebelum turnamen mungkin itu latihan fisik. Tapi kalau udah Hamin 2 minggu atau seminggu itu biasanya udah masuk ke latihan skema sama latihan ke taktiknya nih. Itu kalau latihan waktunya berapa jam? 2 jam. Kurang lebih 2-3 jam lah. Mulai dari pulang sekolah tuh kan sampai jam 5 atau jam setengah 6. Itu kan latihannya hampir setiap hari Kak ya. Gimana sih Kak cara Kakak itu membagi waktu antara latihan sepak bola sama waktu untuk sekolah? Kalau membaginya alhamdulillah sih nggak ada tabrakan ya. Kalau latihan bola atau futsal kan jam latihannya jam 3 kan atau jam setengah 3. Kalau sekolah kan pulangnya jam 2 lewat. Jadi ya pada saat sekolah kami biasanya bawa sepatu dari rumah, bawa Jadi baju dari langsung rumah, latihan. iya langsung latihan di sekolah. Nggak capek Kak? Capek sih ya. Capek. Tapi ya namanya hobi iya. kan? Namanya juga kan perjuangan lah kan, harus diperjuangkan. Kalau nggak diperjuangkan ya nggak akan dapat hasil yang bagus. Iya Kak, aku pengen tahu nih, pernah nggak sih udah waktu penalti udah gaya mau selebrasi kayak Ronaldo tuh, tapi waktu mau nendang bolanya malah melenceng jauh, pernah nggak sih? Rasanya gimana tuh? Kalau pada masih pada semua. Lu malu banget atau pengen pindah negara aja? Tapi kalau aja deh. Kalau malu sih nggak, pastinya sedih aja sih. Pernah juga waktu itu kan pada saat 8 besar ya, eksis. Iya. Yang kena penalti yang tapi alhamdulillah pas saat penentuan itu kan ditendang oleh kakak alumni kami sudah lulus dia. Alhamdulillah itu gol, jadi ya kami bisa lolos ke semifinal pada saat itu. Lalu ada nggak nih Kak konflik dalam satu tim yang pernah dilalui? Terus gimana sih cara menyelesainya? Kalau untuk konflik tuh kayaknya sih belum ada sih yang konflik yang benar-benar buat pecah belah kan. Terus Paling ada permasalahan sedikit antara saya sama Hendra misalnya pada saat di lapangan. Jadi setelah bertandingan juga ya kami langsung ngobrol lagi, tawa-tawa lagi. terus gimana cara Kakak untuk menjaga kekompakan itu? Yang pastinya sih kami kan sudah sering latihan kan, latihan bola bareng, latihan futsal bareng. Jadi kalau misalnya ada permasalahan itu ya pasti langsung bisa selesai sih. Soalnya kami juga sering bareng-bareng kan, udah ngerti satu sama lain kan. Ya. Tidak mungkin jadi gosip terus. Iya, kalau bisa tuh mungkin enggak. Udah bestie. Iya. Terus ada nggak nih Kak rencana untuk kedepannya di dunia sepak bola itu, atau ada impian-impian yang ingin dicapai? Mulai dari Kak Hendra dulu deh. Mungkin dari saya ada satu, kalau di sepak bola ya, ada satu impian saya itu bisa bermain di Piala Gubernur Pemprov ya sudah dilewati Lutfi. Kebetulan Lutfi Piala Gubernur Pemprov itu sudah diikuti, tapi saya belum. Nah, mungkin saya masih ingin di situ. Kalau sih? Kalau untuk impian ke depannya sih, ya saya juga belum tahu lah. Namanya juga perjalanan hidup kan. Kalau impian dari semua pemain bola itu ya pasti bisa lolos timnas.
Tapi kalau misalnya nggak tercapai juga kan ya mungkin ada jalan lain lah dari Tuhan kan. Yang pastinya kita usaha terus saja sampai di mana batas akhir itu tercapai. Terus kita doakan semoga Kak Lutfi dan Kak Hendra ini nanti bisa sukses dengan impiannya dan teman-teman. Lalu Kak, ada nggak pesan yang ingin disampaikan untuk adik-adik yang ingin mengikuti jejak kakak-kakaknya ini ke dunia sepak bola? Mungkin untuk pesannya yang pasti rajin latihan itu sudah pasti. Sudah tuh pada saat latihan yang pastinya harus serius dan disiplin. Kalau mau ikut sepak bola tuh kesana jangan nanggung-nanggung. Jangan sampai kita itu rajin latihan, tetapi pada saat latihan kita tuh main-main. Jadi percuma apa yang kita dapat pada saat latihan itu. Jadi kita harus serius gitu. Iya. Kalau kita nanggung-nanggung tuh ya percuma aja. Cuman buat capek aja di badan kan. Kalau Kak Hendra gimana? Jadi pesan dari saya tuh boleh kita ikut sepak bola, futsal, tapi kalau kita masih pelajar, masih sekolah itu harus sekolah yang diutamakan. Ada tugas itu harus dikerjakan, jadi jangan pakai sepak bola sama futsal jadi alasan untuk tidak fokus dalam pelajaran sekolah. Mungkin bincang-bincang kita cukup sampai sini aja kali ya. Dan jadi teman-teman kita udah ngedengerin cerita inspiratif dari Kak Lutfi sama Kak Hendra bahwasanya kalau mau ikut sepak bola itu harus serius Kak ya, jangan main-main. Terus juga harus nyimbangin waktu untuk sekolah sama waktu untuk sepak bola supaya bisa balance nantinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Hendra sama Kak Lutfi udah nyempetin hadir di podcast kami ya. Dan untuk pemirsa setiap podcast di Bisik Durasi, jangan lupa tinggalkan kritik maupun saran di bawah kolom komentar ya, atau boleh langsung ke Instagramnya Duta Literasi. Aku taruh di sini ya. Mungkin cukup sekian. Saya anak Kasih dan bintang tamu hari ini Kak. Saya Muhammad Hendra pertama. Saya Muhammad Hakim. Pamit undur diri. Sampai jumpa.